Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan melihat dan mencoba meneladani dari kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau pertama kali menerima wahyu itu adalah di Gua Hira. Gua Hira itu adalah gua yang memang agak jauh, terletak kira-kira 2 mil atau 3,2 kilometer dari Mekah, di atas sebuah gunung bernama Jabal Nur, dan letaknya pada tebing menanjak yang agak curam, kira-kira sekitar 60 derajat kemiringannya, dan perlu waktu kurang lebih 1 jam memang untuk mendaki ke sana. Ya. Nah, ternyata di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkhulwat, menyendiri, ya, untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sebenarnya Nabi Muhammad di sini tidak ada niatan untuk mendapat wahyu, mencari wahyu, tidak ada. Tapi kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian diberikan wahyu berupa apa? Berupa bacaan Al-Quran yang pertama kali diajarkan oleh malaikat Jibril, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Nah, kemudian Nabi Muhammad hanya diam. Kemudian malaikat Jibril mengulanginya lagi. Ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa membaca. Dan kemudian malaikat Jibril mengulanginya lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kemudian akhirnya Nabi Muhammad pulang ke rumah sambil menggigil kedinginan dan mengatakan kepada istrinya Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku. Karena Nabi Muhammad memang tidak tahu sebenarnya apa yang dikatakan malaikat Jibril, sehingga Khadijah kemudian membantu untuk apa? Untuk menjelaskan, menanyakan kepada saudara-saudaranya, ahli tafsir, ahli pembaca suatu kejadian, dan kemudian Nabi Muhammad tenang bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 40 tahun ini diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasulnya. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya nabi, tapi Nabi Muhammad juga menjadi rasul. Maka sebenarnya beberapa hal sudah kita ketahui bahwa nabi dan rasul itu memiliki perbedaan. Tetapi Nabi Muhammad ini bukan hanya nabi saja, bukan hanya rasul saja, tapi Nabi Muhammad ini adalah memang benar-benar menjadi nabi dan rasulnya Allah, dua-duanya nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari situ kira-kira ada beberapa hikmah yang kira-kira kita bisa ambil sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad di saat usia 40 tahun. Yang pertama, kira-kira ada satu hal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkholwat itu untuk menenangkan hati. Jadi para hadirin, para pemuda, para bapak ibu, semuanya, ketika kita mendapatkan
sebuah hati yang memang hati kita itu tidak bisa kita tenangkan, maka salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah menyendiri. Tetapi bukan berarti menyendiri itu adalah untuk memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Tetapi menyendiri itu adalah untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya menyendiri itu, meminta pertolongan itu tidak akan bisa kita lakukan sebelum ibadah kita tata dengan baik. Karena kan jelas di dalam Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, setelah menyembah baru nasta'in, kita meminta pertolongan. Maka sebenarnya kenapa sih kok ketika kita menyendiri kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah tidak sering dikabulkan? Karena mungkin kita lupa akan introspeksi ibadah yang kita lakukan itu tidak sempurna, tidak segera dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian akhirnya ketika kita meminta pertolongan, meminta segala sesuatu, maka itu juga tidak sering dilakukan, tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain Nabi Muhammad berkhulwat di Gua Hira tadi, atau Nabi Muhammad menyendiri di saat ingin menenangkan hatinya. Kan sebenarnya Nabi Muhammad itu basyariahnya itu kan ada dua. Yang pertama adalah pamannya Nabi Muhammad, kemudian yang kedua adalah istrinya Nabi Muhammad SAW. Dalam artian sebenarnya basyariah itu adalah pendukung. Dan ketika pamannya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka gangguan-gangguan itu sudah mulai menjadi-jadi dari masyarakat orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya Nabi Muhammad tadi pengen menenangkan hatinya dari hiruk pikuk yang ada di Mekah, kemudian Nabi Muhammad berkholwat. Maka menyendiri seperti apa? Ketika kita bagi para remaja yang mungkin ada gelisah hatinya, maka sebenarnya misalkan ada orang tua yang memarahi, mungkin memberikan nasihat, tapi mereka tidak mau, mereka tidak tidak bisa menerima dari nasihat orang tuanya itu. Kadangkala kita itu sering marah, kemudian membentak-bentak orang tua kita, maka jangan dilakukan. Udah cukup saja, bilang aja, iya, nggih, udah nggih gitu aja. Walaupun hati kita mungkin masih jengkel atau apa, kita bilang aja, iya, bilang aja nggih. Kemudian setelah itu pergilah coba ke Warmindo atau kemana ya, sambil ngopi dan lain sebagainya, menyendiri sambil lihat hal-hal yang baik, membaca Quran dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan menjadi salah satu yang bisa kita lakukan dalam mengatasi apa yang ada di dalam hidup kita. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasulnya, diangkat sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima wahyu pertama kali di Gua Hira pada usia memang 40 tahun. Maka sebenarnya usia-usia ini, usia-usia 40 tahun ini adalah usia-usia yang memang sudah harus kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya apa enggak? Iya, sebelumnya itu iya. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebelum kita menginjak usia 40 tahun, semuanya juga dilakukan atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan jelas, bahkan dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hidupku, matiku, sampai saya dikubur di liang lahat pun itu
lillahi rabbil alamin. Semuanya itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setidaknya kita hidup itu sebelum Nabi berumur 40 tahun itu berjuang luar biasa dalam berdakwah, dalam apalagi dalam mementingkan umat, dalam mementingkan suasana yang ada di Mekah pada saat itu dan untuk mengatasi hiruk pikuk yang ada. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah wahyu yang diturunkan pertama kali itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ila akhirih sampai 5 ayat dari surat itu. Dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril ini juga memberikan sebuah metode dalam pembelajaran. Itu adalah metode yang dinamakan dengan metode imla. Tirukan apa yang saya ucapkan. Melalui siapa? Melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi kita besok ketika memiliki seorang anak atau yang sekarang sudah memiliki seorang anak, maka ternyata metode imla itu adalah metode yang sangat penting. Ketika orang tua berbicara, maka itu akan ditirukan oleh anaknya. Ketika orang tua itu mengucapkan atau melakukan hal-hal apapun, maka itu akan ditiru oleh anaknya. Inilah metode imla yang sudah diajarkan semenjak pertama kali Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan itu besok akan berimbas kepada anak keturunan kita semuanya. Jika itu berimbas, maka hal yang kita lakukan adalah yang baik-baik saja, yang buruk kita tinggalkan. Dan yang terakhir, wahyu Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. 23 tahun, 13 tahunnya di Mekah dan 10 tahunnya di Madinah. Ayat demi ayat, surat demi surat, dari surat Al-Alaq sampai surat Al-Baqarah ayat 281. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ayat-ayat yang diturunkan di Mekah itu adalah ayat-ayat yang memang basisnya adalah basis ketauhidan. Karena apa? Karena memang orang-orang Mekah itu, Nabi berdakwah di Mekah itu dakwah yang basisnya adalah ketauhidan. Dan kalau di Madinah ini sudah ayat-ayat yang berbasis muamalah, hubungan antar sesama manusia. Karena orang-orang atas pengaruh yang ada di Mekah oleh Nabi Muhammad SAW sudah cukup aspek-aspek ketauhidan yang disampaikan. Maka yang kedua di Madinah itu nanti adalah aspek-aspek ibadah muamalah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita apa yang sudah disuri tauladankan oleh Nabi Muhammad SAW dan kita bisa menjalankan sesuai dengan apa yang dituntunkannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.